Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat, dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Ruang makan di rumah mewah Ibu Hartati malam itu terasa sangat dingin dan penuh dengan tekanan yang tidak terlihat. Lampu gantung kristal yang berada tepat di atas meja makan memancarkan cahaya terang benderang yang menyorot seluruh hidangan di atas meja panjang tersebut. Aroma sedap dari berbagai masakan tercium memenuhi seluruh ruangan, menciptakan kontras yang tajam dengan kecanggungan yang menggantung di udara. Di ujung meja, Ibu Hartati duduk dengan postur tubuh yang sangat tegak, memancarkan aura kesombongan yang selalu ia banggakan. Di sisi kanannya duduk Gilang dan istrinya, Laras. Mereka berdua tampil dengan gaya yang sangat berlebihan, memamerkan perhiasan dan jam tangan mahal seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah orang paling sukses di keluarga itu. Sesekali, Gilang menyesap anggur mahalnya sambil melirik Aldo dengan tatapan meremehkan. Di sisi kiri meja, Aldo duduk menemani istrinya, Livia. Livia tampak sangat tenang, jemarinya sesekali merapikan letak hijabnya dengan gerakan yang sangat anggun dan sabar, meski ia tahu tatapan mata Ibu Hartati sejak tadi tidak pernah ramah kepadanya. Malam ini adalah acara makan malam keluarga yang diwajibkan oleh Ibu Hartati. Sebuah acara rutin yang sebenarnya hanyalah panggung sandiwara untuk memuja Gilang dan merendahkan Aldo beserta istrinya. Aldo menggenggam tangan Livia di bawah meja, mencoba menyalurkan kekuatan, karena ia tahu badai penghinaan biasanya dimulai tepat saat hidangan utama disajikan. Pelayan rumah mulai membawa hidangan utama dari arah dapur dengan gerakan yang sangat kaku. Piring pertama yang berukuran besar dan terbuat dari keramik mahal diletakkan tepat di hadapan Gilang. Di atas piring tersebut tersaji potongan daging sapi panggang super mewah yang masih mengepulkan asap tipis, lengkap dengan saus truffle yang aromanya langsung menguasai ruangan. Pelayan kemudian meletakkan piring kedua dengan hidangan yang sama persis di hadapan Laras. Ibu Hartati tersenyum sangat lebar menatap anak kesayangannya itu, menyuruh mereka menyantapnya selagi hangat. Gilang dengan sengaja memotong daging itu dengan suara dan dengan pisau yang keras, mengunyahnya dengan ekspresi yang membuat-buat seolah itu adalah makanan terenak di dunia. Namun, suasana berubah seketika saat pelayan kembali membawa sebuah piring yang berbeda. Piring itu diletakkan dengan kasar di hadapan Livia. Livia menundukkan pandangannya, dan seketika itu juga uap panas yang keluar bukan beraroma daging, melainkan bau asam yang menyengat. Di hadapannya hanya ada tumpukan nasi goreng sisa kemarin yang sudah menggumpal keras, berlendir, dan mengeluarkan bau tengik yang memenuhi hidung. Ibu Hartati tertawa kecil sambil menopang dagunya. "Makanlah, lidahmu cocok makan itu. Orang kampung jangan mimpi bisa menelan daging mahal. Makanan kelas atas hanya untuk orang sukses seperti Gilang. Kamu yang tidak punya latar belakang kaya harusnya bersyukur masih saya beri makan di sini," ucap Ibu Hartati dengan nada yang begitu tajam dan menghina. Livia hanya diam, matanya berkaca-kaca namun ia berusaha keras tidak membiarkan air matanya jatuh di depan wanita kejam itu. Ucapan Ibu Hartati langsung disambut oleh tawa yang meledak dari mulut Gilang dan Laras. Gilang bahkan menunjuk piring Livia dengan garpunya yang masih menancap pada potongan daging steak. "Benar kata Ibu, Livia. Jangan dipaksa makan steak, nanti perutmu kaget," ejek Gilang sambil tertawa terbahak-bahak. Livia tetap menunduk, menahan napas agar bau tengik nasi itu tidak menusuk paru-parunya. Namun, batas kesabaran Aldo telah habis. Aldo langsung berdiri dengan gerakan yang sangat cepat dan kasar.
Rah! Ia memukul meja makan dengan telapak tangannya hingga menimbulkan suara hantaman yang sangat keras. Gelas-gelas kaca berdenting hebat, air di dalamnya tumpah membasahi taplak meja sutra yang mahal. Tawa Gilang dan Lara seketika terhenti, tergantikan oleh ekspresi shock. Ibu Hartati terlonjak kaget, tangannya gemetar memegang garpu. Sebelum ada yang sempat protes, Aldo melangkah panjang ke arah Gilang. Dengan gerakan kilat, ia merampas piring berisi daging panggang mewah itu dari hadapan kakaknya. "Apa yang kamu lakukan, Aldo?" teriak Gilang marah. Tanpa sepatah kata pun, Aldo berjalan ke sudut ruangan dan membuang seluruh isi piring beserta piring keramik mahal itu langsung ke dalam tempat sampah. Suara pecahan piring terdengar sangat nyaring, memecah keheningan yang mencekam. Wajah Aldo memerah, rahangnya mengeras, dan matanya menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, tatapan seorang penguasa yang sedang murka. "Apa-apaan kamu, Aldo? Kamu sudah gila. Kamu merusak makan malam dan membuang makanan semahal itu," teriak Ibu Hartati dengan wajah yang memerah padam. Aldo mengabaikan teriakan ibunya seolah itu hanya angin lalu. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan telepon genggamnya. Dengan jemari yang stabil namun penuh penekanan, ia menekan sebuah nomor dan menunggu beberapa detik hingga panggilannya dijawab. Aldo menatap lurus ke arah mata ibunya dengan sorot yang sangat dingin dan mematikan. "Tarik semua fasilitas mereka malam ini juga. Kosongkan semuanya, jangan sisakan sepeser pun. Kirim tim penjemput dan pihak berwajib ke alamat rumah ini sekarang juga," perintah Aldo dengan suara berat yang berwibawa. Setelah memutus panggilan, suasana menjadi sunyi senyap. Ibu Hartati tertawa terbahak-bahak, menganggap itu hanya gertakan kosong. "Kamu pikir kamu siapa? Rumah ini milik saya, mobil di depan milik Gilang. Kamu cuma adik miskin yang iri," ucapnya penuh percaya diri. Aldo hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat mengerikan. Selama bertahun-tahun ia menyembunyikan fakta bahwa dialah pemilik asli seluruh aset perusahaan dan rumah ini demi menjaga harga diri ibunya. Namun malam ini, saat istrinya dihina dengan nasi basi, Aldo memutuskan bahwa sandiwara kemiskinannya sudah berakhir. Ia meraih tangan Livia dengan lembut, membantu istrinya berdiri, sementara di luar rumah, suara sirine polisi dan mobil-mobil hitam mulai terdengar mendekat. Pintu utama rumah mewah itu terbuka lebar sebelum Ibu Hartati sempat melontarkan makian berikutnya. Sekelompok pria berseragam resmi dan beberapa pria berjas hitam masuk dengan langkah yang sangat teratur. Salah satu pria berjas maju ke depan, membuka sebuah map kulit dan membentangkan dokumen di atas meja makan yang kini berantakan. Ibu Hartati meraih dokumen itu dengan tangan gemetar, matanya membelalak membaca nama yang tertera sebagai pemilik tunggal seluruh tanah, bangunan, dan perusahaan keluarga ini, Aldo Pratama. "Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu," teriak Gilang sambil mencoba merampas kertas itu. Namun, petugas kepolisian segera menahan pergerakan Gilang. Aldo tetap berdiri tegak, auranya kini sepenuhnya mendominasi ruangan, membungkam kesombongan yang beberapa menit lalu memenuhi meja makan tersebut. Kekacauan mulai pecah saat petugas mulai mendata aset di dalam ruangan tersebut. Laras menjerit histeris ketika salah satu petugas meminta ia melepaskan jam tangan berlian dan kalung yang ia pamerkan sejak tadi, karena perhiasan itu tercatat dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang telah diblokir Aldo. Gilang mencoba melawan, berteriak bahwa ia adalah manajer di perusahaan itu, namun Aldo hanya menatapnya dengan tatapan kosong. "Kamu bukan manajer, Gilang. Kamu hanya parasit yang aku biarkan hidup enak karena aku masih menghargai ibu. Tapi malam ini, setelah apa yang kalian lakukan pada Livia, toleransiku sudah habis,"
ucap Aldo dingin. Livia hanya berdiri di samping suaminya, tetap diam, namun tatapannya menunjukkan keteguhan yang membuat Alas merasa sangat terdiam. Sebelum melangkah pergi dari ruang makan yang kini dipenuhi petugas, Aldo berhenti di depan piring nasi goreng basi yang masih ada di hadapan Livia. Ia menatap ibunya yang kini terduduk lemas di kursinya, air mata mulai merusak riasan wajahnya yang tebal. Ibu bilang lidah Livia hanya cocok untuk makanan ini. Mulai besok, pastikan lidah ibu dan Gilang cukup kuat untuk menelan kenyataan bahwa kalian tidak punya apa-apa lagi, bisik Aldo pelan namun tajam. Ibu Hartati mencoba meraih tangan Aldo, memohon ampun dengan suara serak, namun Aldo menarik tangannya kembali. Ia tidak ingin lagi terikat pada keluarga yang hanya menghargai uang daripada martabat manusia. Aldo merangkul bahu Livia dengan posesif, menuntutnya keluar dari rumah yang kini terasa seperti penjara bagi Ibu Hartati dan Gilang. Di halaman rumah, lampu-lampu rotator dari mobil polisi memberikan pantulan warna merah dan biru pada dinding marmer bangunan tersebut. Mobil mewah Gilang sedang dikaitkan ke truk derek, pemandangan yang membuat Ibu Hartati berteriak dari ambang pintu. Aldo tidak menoleh sedikit pun. Ia membukakan pintu mobilnya untuk Livia, memastikan istrinya duduk dengan nyaman. Kita tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi, Livia. Mulai sekarang, hanya ada kebahagiaan yang pantas untukmu. Janji Aldo sebelum ia masuk ke kursi pengemudi dan meninggalkan keruntuhan dinasti palsu ibunya. Aldo mengemudikan mobilnya dengan tenang, namun genggamannya pada setir menunjukkan ketegangan yang masih tersisa. Livia menatap keluar jendela, melihat gemerlap lampu kota yang terasa berbeda malam ini. Mas, aku tidak pernah membayangkan semuanya akan berakhir seperti ini, bisik Livia pelan. Ia melirik suaminya dengan tatapan penuh tanya. Aldo meliriknya sekilas, matanya melunak hanya untuk sang istri. Ini bukan akhir, Livia. Ini adalah pembersihan yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Tapi ada sesuatu yang belum kukatakan padamu tentang alasan mengapa Gilang begitu berani memalsukan dokumen itu. Dia sedang dalam tekanan besar. Di sebuah kamar penginapan murah yang pengap, Ibu Hartati terduduk lemas di tepi tempat tidur yang keras. Perhiasan emasnya masih melingkar di lehernya, namun kini terasa seperti beban yang mencekik. Gilang mondar-mandir di depan pintu yang terkunci, napasnya memburu penuh amarah. Ini semua gara-gara Aldo. Dia merencanakan ini bertahun-tahun, teriak Gilang frustrasi. Ibu Hartati mendongak, matanya yang tajam kini dipenuhi kebencian yang mendalam. Jangan hanya mengeluh, Gilang. Kau bilang kau punya koneksi di pasar gelap. Gunakan itu. Jika Aldo ingin bermain kotor, kita akan tunjukkan padanya siapa yang lebih dulu menguasai lumpur ini. Kita tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Aldo duduk di balik meja kerjanya yang luas di kantor pusat perusahaannya. Ia membuka sebuah berkas digital yang baru saja dikirim oleh asisten kepercayaannya. Cahaya monitor menyinari wajahnya yang serius. Saat ia menelusuri aliran dana rahasia yang dibuat Gilang, rahangnya mengeras. Livia, kemari, panggilnya. Livia mendekat, berdiri di samping suaminya. Gilang bukan sekadar mencuri uang perusahaan. Dia meminjam uang dari organisasi yang sangat berbahaya menggunakan nama kita sebagai jaminan tanpa izin. Mereka akan segera menagih, dan mereka tidak akan peduli siapa pemilik sahnya sekarang. Kita dalam bahaya besar. Livia menatap layar monitor dengan cemas, melihat deretan angka dan nama-nama asing yang muncul dalam laporan audit rahasia itu. Mas, ini semua karena aku ya? Kalau saja aku lebih kuat menghadapi ibu malam itu, mungkin Mas tidak perlu membongkar semuanya secepat ini, bisiknya dengan nada penuh penyesalan.
Aldo segera berputar di kursinya, menggenggam jemari istrinya dengan erat. Ia tidak ingin istrinya memikul beban yang bukan miliknya. Ini bukan salahmu, Livia. Gilang sudah lama bermain api dengan orang-orang ini. Kehadiranmu hanyalah pengingat bagiku bahwa aku harus berhenti mentoleransi kebusukan mereka. Sekarang, kita harus memadamkan api ini sebelum mereka mencoba menyentuhmu. Tiba-tiba, asisten Aldo masuk dengan wajah pucat, meletakkan sebuah amplop hitam tanpa nama pengirim di atas meja kayu jati tersebut. Di dalam kamar penginapan yang remang dan berbau apek, pintu kayu yang rapuh itu tiba-tiba didobrak hingga engselnya lepas. 3 pria bertubuh besar dengan ekspresi bengis masuk, memenuhi ruangan sempit itu dengan aura mengancam. Ibu Hartati berteriak. Ketakutan mencoba merapatkan tubuhnya ke dinding sambil memegangi kalung emasnya yang kini terasa tidak berharga. "Di mana uang kami, Gilang? Kau bilang kau punya akses ke harta keluarga Pratama," bentak salah satu pria itu sambil mencengkeram kerah baju Gilang. Gilang hanya bisa gagap, air mata ketakutan mulai mengalir di wajahnya yang dulu angkuh. Ibu Hartati menyadari dengan ngeri bahwa koneksi yang dibanggakan anak sulungnya hanyalah jebakan maut yang kini siap menelan mereka berdua hidup-hidup. Aldo berdiri di dekat jendela besar, mengawasi beberapa personel keamanan yang berpatroli di halaman rumah. Ia tahu bahwa organisasi itu tidak akan berhenti sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau sebelum ia menghancurkan mereka sepenuhnya. "Livia, aku sudah menyiapkan tim untuk membawamu ke villa rahasia di luar kota malam ini. Tempat itu tidak terdaftar atas namaku. Mereka tidak akan bisa melacakmu," ujar Aldo tanpa menoleh. Namun, ia merasakan sepasang tangan lembut melingkar di pinggangnya. Livia menyandarkan kepalanya di punggung suaminya. "Kita sudah sampai sejauh ini bersama-sama, Mas. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi kegelapan ini sendirian. Jika Ibu dan Gilang tega menjual nama kita, maka kita harus menunjukkan kepada dunia siapa pemilik nama Pratama yang sebenarnya. Aku tetap di sini, di sampingmu." Aldo memejamkan mata, merasakan kekuatan dari ketenangan istrinya yang luar biasa. Aldo perlahan merobek amplop hitam itu dengan gerakan yang sangat hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah foto Livia yang diambil secara diam-diam saat ia sedang menyiram bunga di taman rumah mereka, dengan tanda silang merah tepat di wajahnya. Livia mendekat dan menatap foto itu tanpa sedikit pun raut ketakutan dan kegelisahan, meski ia tahu bahwa ini menjadi incaran. Aldo meremas foto itu hingga hancur di dalam genggamannya, rahangnya semakin mengeras. Ia segera memerintahkan tim keamanannya untuk menutup seluruh akses digital dan memperketat penjagaan di setiap sudut properti. Kesadarannya bangkit bahwa organisasi ini tidak hanya menginginkan uang, melainkan ingin menghancurkan segalanya melalui orang yang paling ia cintai. Di penginapan kumuh yang pengap, suasana berubah menjadi sangat brutal saat para penagih hutang mulai menghancurkan sisa-sisa barang di ruangan itu. Salah satu pria bertubuh besar menyeret Gilang keluar dengan kasar, mengabaikan teriakan ampun yang keluar dari mulut pria yang dulu sangat sombong itu. Lehernya memerah. "Kalian tidak akan pergi ke polisi. Kalian akan ikut kami sampai Aldo melunasi hutang ini dengan darahnya," ancam pria itu sambil mendorong Ibu Hartati keluar ke arah mobil yang sudah menunggu. Aldo tidak membiarkan malam berlalu tanpa perlawanan. Ia duduk di depan deretan monitor keamanan bersama Livia. Livia menggunakan kemampuannya dalam analisis data untuk melacak aliran dana yang pernah dialihkan oleh Gilang ke rekening luar negeri yang mencurigakan. "Mas, lihat ini."
Transaksi ini tidak hanya menuju ke organisasi itu, tapi ada satu nama yang terus muncul sebagai perantara, bisik Livia sambil menunjuk layar. Aldo menatap layar itu dengan mata yang berkilat marah saat menyadari bahwa ada musuh lama yang selama ini ia anggap sudah selesai, kini bangkit kembali melalui Gilang. Ternyata pengkhianatan ini sudah direncanakan jauh lebih matang daripada yang mereka bayangkan, dan Livia kini menjadi target utama karena dialah pemilik sah aset yang ingin mereka rebut. Telepon di meja kerja Aldo berdering nyaring di tengah malam yang sunyi, memecah konsentrasi mereka. Aldo segera mengangkatnya dan menyalakan pengeras suara, sementara Livia berdiri di sampingnya dengan wajah yang tetap tenang namun waspada. Sebuah suara parau yang disamarkan terdengar dari ujung telepon, memberikan instruksi yang sangat spesifik tentang pertukaran dokumen perusahaan dengan nyawa Ibu Hartati dan Gilang. Kau punya waktu sampai besok pagi, Aldo Pratama. Jika kau melibatkan polisi, kau akan menerima potongan tubuh mereka satu persatu, ucap suara itu sebelum sambungan terputus. Aldo menatap Livia dengan penuh tekad, menyadari bahwa ia harus masuk ke dalam sarang serigala besok pagi, namun kali ini ia tidak akan datang sebagai korban. Aldo menatap layar monitor dengan rahang yang semakin mengeras. Nama yang muncul di layar bukan sekadar nama asing, melainkan Bramantio, mantan rekan bisnis yang pernah ia hancurkan karena skandal korupsi besar. Livia meletakkan tangannya di bahu Aldo, merasakan ketegangan yang merambat dari suaminya. Livia berbisik bahwa ini bukan lagi soal hutang Gilang, melainkan ajang balas dendam lama yang menggunakan keluarganya sebagai pion. Aldo mengangguk, menyadari bahwa Bramantio sengaja memancingnya keluar untuk menghancurkan reputasi Pratama sekali lagi. Ia berkata kepada Livia bahwa mereka tidak akan memberikan apapun, melainkan akan menjebak balik serigala itu di sarangnya sendiri. Di sudut gudang yang dingin dan lembab, Ibu Hartati menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang kini terhina. Ia menatap Gilang yang duduk bersandar di tumpukan peti kayu dengan wajah lebam dan pakaian yang compang-camping. Gilang hanya bisa terdiam, rasa sombongnya telah terkubur oleh ketakutan akan kematian yang nyata. Ibu Hartati berbisik penuh penyesalan bahwa seharusnya ia tidak pernah membiarkan keserakahan membutakan matanya hingga merendahkan Aldo dan istrinya. Namun, salah satu penjaga mendekat dan menendang peti di dekat mereka, menyuruh mereka diam karena Aldo akan segera datang untuk menentukan apakah mereka layak untuk diselamatkan atau dibiarkan membusuk. Aldo memeriksa senjata api legal dan perangkat pengecoh di dalam tas taktisnya sementara mobil melaju menuju lokasi pertukaran. Livia duduk di sampingnya, memegang tablet yang menampilkan posisi GPS tim keamanan yang bergerak secara senyap di sekitar gudang tujuan. Aldo sempat meminta istrinya untuk tinggal di titik aman, namun Livia menolak dengan tegas, menyatakan bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa diinjak-injak dan ingin melihat sendiri keruntuhan orang-orang yang telah mengancam nyawa mereka. Aldo menatap istrinya dengan rasa bangga yang luar biasa, menyadari bahwa kekuatan Livia adalah senjata rahasia yang tidak pernah diperhitungkan oleh musuh-musuhnya. Mobil berhenti di depan gerbang gudang yang berkarat, menciptakan suara gesekan ban di atas kerikil yang memecah kesunyian malam. Aldo turun lebih dulu, diikuti oleh Livia yang tetap berdiri tegak dengan tatapan yang sangat tenang meski dikelilingi oleh pria-pria bersenjata. Seorang pria dengan jaket kulit hitam maju, meminta Aldo menunjukkan koper berisi dokumen asli perusahaan sebelum mereka diizinkan masuk menemui Ibu Hartati dan Gilang. Aldo mengangkat koper tersebut dengan senyum tipis yang penuh teka-teki, sementara ia memberi kode melalui jari tangannya kepada tim penembak jitu yang sudah bersiaga di kegelapan gedung-gedung sekitar. Permainan baru saja dimulai, dan Aldo tidak berniat pulang dengan tangan kosong. Aldo melangkah masuk ke tengah gudang yang remang-remang, tangannya menggenggam koper perak itu dengan kuat. Di kejauhan, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip, ia melihat ibunya dan Gilang terikat di kursi kayu dengan mulut tersumpal.
Livia tetap berada di sampingnya, langkahnya tidak gentar meskipun beberapa moncong senjata mengarah ke arah mereka. "Lepaskan mereka sekarang, dan koper ini milik kalian," suara Aldo menggema, dingin dan tanpa emosi. Seorang pria bertubuh besar maju, tertawa mengejek sambil menodongkan pistol ke arah Gilang yang gemetar ketakutan, sementara ibunya hanya bisa meronta dalam tangis yang tertahan. Pintu di lantai atas gudang terbuka, dan sosok pria paruh baya muncul dari kegelapan. Itu adalah Bramantio. Ia bertepuk tangan pelan, suaranya penuh dengan nada kemenangan yang memuakkan. "Aldo, kamu selalu begitu naif. Kamu pikir aku hanya menginginkan kertas-kertas perusahaan ini?" Bramantio memberi isyarat, dan seorang anak buahnya menyerahkan sebuah map tipis. "Aku ingin kamu menandatangani pengakuan bahwa semua aset Pratama didapatkan secara ilegal. Jika tidak, bukan hanya ibumu yang akan menderita, tapi istrimu yang cantik itu juga tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Livia menatap Bramantio dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda panik yang mengharapkan pria itu. "Mas, jangan tanda tangani apapun," bisiknya pelan namun tegas. Aldo melirik arloji di pergelangan tangannya, menghitung mundur waktu yang ia butuhkan. Tiba-tiba, lampu-lampu di gudang itu meledak secara serentak, menyisakan kegelapan total yang hanya diterangi oleh kilatan lampu rotator dari luar. Suara tembakan dan teriakan mulai pecah. Aldo segera menarik Livia ke balik tumpukan kontainer besi, melindunginya dengan tubuhnya sendiri sementara tim taktisnya mulai merangsek masuk melalui atap dengan tali rapeling. Saat keadaan mulai terkendali di bawah, Aldo menyadari sesuatu yang mengerikan. Kursi tempat ibunya terikat kini kosong, hanya menyisakan tali yang terpotong. Di lantai, tertinggal sebuah walkie-talkie yang bergerak. Permainan baru saja dimulai, Aldo. "Aku membawa ibumu sebagai jaminan untuk tahap selanjutnya. Datanglah ke dermaga lama jika ingin melihatnya bernapas lagi." Suara Bramantio terdengar dari alat itu sebelum akhirnya mati total. Aldo mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Meskipun Gilang berhasil diamankan oleh petugas, hilangnya Ibu Hartati menjadi komplikasi baru yang jauh lebih berbahaya dalam rencana balas dendam Bramantio. Aldo menatap walkie-talkie di tangannya dengan tatapan yang bisa membakar apa saja. Di sekitarnya, anggota tim taktis mulai mengamankan area yang dipenuhi puing dan sisa asap. Gilang ditarik paksa oleh 2 polisi menuju mobil tahanan. Wajahnya hancur bukan karena pukulan, melainkan karena kenyataan bahwa dia telah kehilangan segalanya. Livia melangkah mendekat, menyentuh lengan suaminya dengan lembut. Dia melihat kemarahan yang begitu besar menyelimuti pria itu. Aldo berbisik bahwa Bramantio tidak pernah berniat melepaskan siapapun, dan ibunya hanyalah umpan untuk menariknya ke tempat yang lebih terisolasi. Livia mengingatkannya bahwa mereka tidak bisa bertindak gegabah karena dermaga lama adalah wilayah yang sangat berbahaya di malam hari. Mobil melaju membelah rintik hujan yang semakin deras, menyapu kaca depan dengan ritme yang mencekam. Aldo mencengkeram setir hingga buku jarinya memutih, pikirannya berpacu dengan waktu. Dia menyesali keputusannya untuk tidak menghancurkan Bramantio sepenuhnya saat ada kesempatan bertahun-tahun yang lalu. Livia menatap wajah suaminya dari samping, merasakan ketegangan yang memancar dari sana. Dia mengatakan bahwa Bramantio bukan sekadar menginginkan aset perusahaan, tetapi ingin melihat Aldo hancur secara emosional dengan menjadikan keluarga sebagai taruhannya. Aldo menjawab dengan suara berat bahwa jika terjadi sesuatu pada ibunya, meskipun wanita itu telah menyakiti mereka, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Suara ombak yang menghantam tiang-tiang kayu dermaga yang rapuh terdengar seperti lonceng kematian. Ibu Hartati bersimpuh di lantai kayu yang basah, riasan wajahnya sudah luntur sepenuhnya oleh air mata dan hujan,
membuatnya tampak sangat rapuh. Bramantio berdiri di belakangnya, memegang pundak wanita tua itu dengan cengkeraman yang menyakitkan. Dia tertawa dingin saat melihat sorot lampu mobil Aldo mulai terlihat di kejauhan. Ibu Hartati memohon ampun, suaranya parau, mengakui bahwa dia telah salah menilai Aldo dan Livia. Bramantio berbisik di telinganya bahwa penyesalan tidak akan mengubah fakta bahwa dia sekarang hanyalah pion terakhir dalam permainan balas dendam yang sudah direncanakan sejak lama. Lampu mobil Aldo menyinari sosok Bramantio yang berdiri tegak di ujung dermaga. Aldo turun dari mobil, diikuti oleh Livia yang tetap menunjukkan ketenangan luar biasa meskipun nyawa mereka sedang dipertaruhkan. Bramantio mengeluarkan sebuah perangkat kecil yang terhubung dengan kabel di bawah dermaga, menunjukkan bahwa tempat itu sudah dipasangi peledak. Aldo menuntut agar ibunya dilepaskan sebelum dia menyerahkan akses ke brankas rahasia Pratama. Bramantio tersenyum licik dan mengatakan bahwa dia tidak butuh brankas itu jika dia bisa menghapus seluruh garis keturunan Pratama malam ini. Livia melangkah maju satu langkah, menatap mata Bramantio dengan keberanian yang membuat pria itu sedikit tertegun, menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan sekadar pendamping, melainkan kekuatan utama Aldo. Hujan semakin deras membasahi dermaga kayu yang sudah rapuh, menciptakan suasana yang kian mencekam. Bramantio menarik rambut Ibu Hartati dengan kasar, memaksa wanita tua itu mendongak menatap Aldo yang berdiri beberapa meter di depannya. Bramantio tertawa, suaranya bersaing dengan deru ombak. Ia menunjukkan sebuah tombol di genggamannya, menjelaskan bahwa dermaga ini telah dipasangi bom yang akan meledak jika jantungnya berhenti berdetak atau jika Aldo mencoba mendekat. Aldo mengepalkan tangan, menahan dorongan untuk menyerang karena keselamatan ibunya berada di ujung tanduk. Ia menyatakan bahwa dendam Bramantio seharusnya tertuju padanya, bukan pada wanita tua yang sudah tidak berdaya itu. Di tengah ketegangannya memuncak, Livia melangkah maju satu langkah, melewati Aldo. Wajahnya tetap tenang, seolah ia tidak sedang berdiri di atas timbunan peledak. Ia menatap mata Bramantio tanpa rasa takut sedikit pun. Livia berbisik bahwa Bramantio mungkin bisa menghancurkan tubuh mereka, namun ia tidak akan pernah bisa menghapus bukti-bukti korupsi lamanya yang sudah diunggah ke server otomatis dan akan tersebar ke seluruh dunia tepat saat ledakan terjadi. Bramantio tertegun, rahangnya bergetar mendengar ketenangan suara Livia. Aldo menatap istrinya dengan cemas namun juga penuh kekaguman, menyadari bahwa Livia sedang memainkan permainan psikologis yang sangat berbahaya demi menyelamatkan mereka semua. Melihat Aldo dan Livia yang rela mempertaruhkan nyawa di hadapan maut demi dirinya, benteng kesombongan Ibu Hartati akhirnya runtuh sepenuhnya. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan air hujan yang dingin. Ia berteriak kepada Aldo agar meninggalkan tempat itu dan menyelamatkan diri bersama Livia. Ia mengaku bahwa ia tidak pantas diselamatkan setelah semua hinaan dan nasi basi yang ia berikan kepada mereka. Namun, Aldo hanya menatapnya dengan sorot mata yang dalam, menyatakan bahwa meskipun ia telah disakiti, ia tidak akan pernah membiarkan ibunya mati di tangan seorang penjahat. Bramantio yang semakin kalah berteriak menyuruh mereka diam. Jarinya mulai menekan tombol detonator tersebut sedikit demi sedikit. Saat Bramantio hampir menekan tombol sepenuhnya, sebuah titik laser merah tiba-tiba muncul di dahinya. Aldo memberikan kode rahasia melalui gerakan tangannya yang selama ini tersembunyi di balik saku. Tiba-tiba, suara tembakan sniper memecah kesunyian. Bersiap dengan tabletnya untuk memicu sinyal gangguan frekuensi. Namun, Bramantio tidak menyerah begitu saja. Ia menarik sebuah pisau dari balik jaketnya dan mengarahkannya tepat ke
ke arah jantung Aldo saat mereka bergumul di tepi dermaga yang mulai bergoyang hebat. Pisau di tangan Bramantio berkilat tertimpa cahaya lampu mobil. Ujungnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari dada Aldo. Pergumulan itu berlangsung brutal di atas lantai kayu yang berlubang dan basah. Aldo mencengkeram pergelangan tangan pria itu dengan kekuatan penuh. Urat-urat di lehernya menonjol saat ia menahan serangan mematikan tersebut. Bramantio berteriak penuh kebencian, menyatakan bahwa jika ia harus hancur, maka ia akan membawa seluruh keluarga Pratama bersamanya ke dasar laut. Livia tidak tinggal diam. Ia menggunakan tabletnya untuk mengaktifkan alarm mobil yang sangat nyaring, menciptakan distraksi suara yang memecah konsentrasi Bramantio selama sepersekian detik. Di saat itulah, Aldo berhasil memutar pergelangan tangan lawannya dan menjatuhkan pisau tersebut ke dalam air yang bergejolak. Suara kayu patah yang sangat keras terdengar saat struktur dermaga mulai menyerah pada tekanan ombak besar. Lantai tempat Ibu Hartati bersimpuh tiba-tiba miring dengan sudut yang berbahaya. Wanita tua itu menjerit, jemarinya mencengkeram kayu yang kasar hingga berdarah agar tidak merosot ke dalam laut yang gelap. Aldo melepaskan Bramantio sejenak untuk melompat ke arah ibunya. Namun tindakannya dihadang oleh terjangan fisik Bramantio yang kalap. Ibu Hartati menatap anaknya dengan mata yang dipenuhi air mata penyesalan, berteriak agar Aldo tidak mempedulikannya dan segera menyelamatkan Livia. Namun, Aldo justru mengulurkan tangannya lebih jauh, menunjukkan bahwa meski harga dirinya pernah diinjak, ia tidak akan membiarkan darah dagingnya hilang di depan matanya sendiri. Sinar lampu senter yang kuat dari tim taktis mulai mengepung ujung dermaga, membuat Bramantio terpojok tanpa jalan keluar. Livia berlari mendekat, memberikan bantuan kepada Ibu Hartati yang akhirnya berhasil ditarik oleh Aldo ke area yang lebih stabil. Bramantio berdiri di tepi kayu yang patah, tertawa terbahak-bahak meskipun beberapa laras senjata mengarah padanya. Dengan nada suara yang penuh kemenangan yang aneh, ia berbisik bahwa kematian ayahnya bukanlah sebuah kecelakaan atau sekadar kelalaian. Ia menyebutkan bahwa ada sebuah kotak hitam di ruang bawah tanah rumah lama mereka yang akan membongkar siapa sebenarnya yang memesan kematian sang ayah. Aldo membeku mendengar pernyataan itu, menyadari bahwa musuh sejatinya mungkin bukan hanya pria di hadapannya ini. Sebelum tim taktis sempat meringkusnya, Bramantio menjatuhkan diri ke belakang, menghilang ke dalam ombak laut yang ganas dan gelap. Aldo segera berlari ke tepi dermaga, namun hanya melihat buih putih yang segera hilang di telan malam. Pencarian segera dilakukan, namun Livia menahan lengan suaminya, mengingatkan bahwa mereka memiliki petunjuk yang lebih penting sekarang. Ibu Hartati terduduk lemas, wajahnya pucat pasi saat mendengar tentang kotak hitam di rumah lama. Ia mulai menggumamkan sesuatu tentang rahasia masa lalu yang selalu ia takuti. Aldo menatap Livia, menyadari bahwa kemenangan malam ini hanyalah gerbang menuju misteri yang jauh lebih gelap yang melibatkan sejarah kelam keluarga Pratama yang selama ini terkubur rapat. Mobil Aldo berhenti tepat di depan gerbang rumah lama yang kini tampak seperti monumen bisu yang tertutup debu. Aldo melangkah keluar dengan langkah berat, merusak gembok gerbang yang sudah berkarat dengan sekali sentakan kuat. Ibu Hartati gemetar hebat di kursi belakang, matanya menatap bangunan megah itu dengan ketakutan yang nyata. Livia membantu ibu mertuanya turun, namun wanita tua itu justru menahan lengan Livia dengan cengkeraman yang menyakitkan. Ibu Hartati memohon agar mereka tidak masuk, mengatakan bahwa rumah itu menyimpan kutukan yang tidak seharusnya mereka sentuh. Aldo tidak mempedulikan peringatan itu. Ia menyalakan lampu senter dan menyorot pintu utama yang tertutup rapat, bertekad mencari kebenaran tentang ayahnya. Langkah kaki mereka menggema di koridor rumah yang dingin dan berbau apek. Aldo menuruni tangga menuju basement, diikuti oleh Livia yang terus waspada memantau situasi sekitar melalui tablet keamanannya. Di tengah ruangan bawah tanah yang dipenuhi tumpukan barang antik,
Aldo menemukan sebuah panel rahasia di balik rak buku kayu yang sudah lapuk. Dengan napas tertahan, ia menarik tuas tersembunyi hingga sebuah laci logam hitam muncul dari balik dinding. Di atas laci itu terdapat pemindai sidik jari yang masih menyala redup. Aldo menempelkan jarinya ke sensor tersebut, dan suara kunci mekanis yang berat terdengar terbuka, menyingkap kotak hitam yang disebutkan oleh Bramantio. Isi kotak itu bukan hanya dokumen, melainkan sebuah rekaman audio digital yang segera Aldo putar. Suara ayahnya terdengar dari pengeras suara kecil, penuh dengan nada cemas dan napas yang memburu. Dalam rekaman itu, ayahnya menyebutkan bahwa ia sedang diancam oleh seseorang yang ia anggap sebagai saudara, seseorang yang ingin menguasai seluruh aset Pratama bahkan sebelum Aldo dewasa. Livia dengan teliti memeriksa lembaran kontrak di dalam kotak dan matanya membelalak saat melihat stempel notaris yang sangat ia kenali. Ternyata, selama ini ada orang kepercayaan Aldo yang bermain di dua kaki. Tiba-tiba, suara tepuk tangan pelan terdengar dari arah tangga basement yang gelap, membuat mereka bertiga tersentak kaku. Aldo segera mengarahkan senternya ke arah tangga, menyorot sosok pria yang melangkah turun dengan tenang. Ternyata itu adalah Paman Surya, adik kandung mendiang ayahnya yang selama ini dikenal sebagai sosok pendiam dan tak berambisi. Surya tersenyum tipis, sorot matanya yang biasanya redup kini memancarkan kelicikan yang tajam. "Kamu mewarisi kecerdasan ayahmu, Aldo. Tapi sayangnya, kamu juga mewarisi sifat keras kepalanya yang merepotkan," ujar Surya sambil terus bertepuk tangan pelan. Ibu Hartati terperangah, tangannya yang gemetar menunjuk ke arah adik iparnya itu dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Ibu Hartati mencoba melangkah maju dengan amarah yang meledak, namun kakinya terasa lemas. "Surya, jadi selama ini kamu yang menghasut Gilang? Kamu yang merencanakan kematian suamiku?" teriaknya dengan suara serak. Surya tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin di ruangan bawah tanah yang sempit itu. Ia menjelaskan bahwa pion yang mudah digerakkan hanya dengan umpan emas dan janji kekuasaan. Aldo merangkul Livia, melindunginya dari aura mengancam yang dipancarkan Surya, sementara ia menyadari bahwa seluruh konflik keluarganya selama ini adalah skenario besar yang disusun oleh pria di hadapannya. Di tengah konfrontasi yang memanas, Livia tetap tenang dan terus meneliti lembaran kertas dari kotak hitam di bawah cahaya senter yang diletakkan di lantai. Jemarinya berhenti pada sebuah lampiran kecil yang terselip di balik kontrak utama. Ia berbisik pelan kepada Aldo bahwa ada tanda tangan ketiga dalam dokumen transfer aset tersebut, sebuah nama yang tidak asing namun seharusnya tidak berada di sana. Livia menyadari bahwa Surya tidak bekerja sendirian dan ada sosok yang lebih kuat di belakangnya. Aldo melirik dokumen itu dan rahangnya semakin mengeras. Musuh mereka ternyata memiliki akar yang jauh lebih dalam di pemerintahan. Surya menyadari bahwa Livia telah menemukan sesuatu yang berbahaya dan senyumnya menghilang seketika. Ia menjentikan jarinya, dan dari pintu basement yang terbuka, muncul 4 pria berseragam taktis dengan senjata api di tangan mereka. "Rahasia itu akan tetap terkubur di sini bersama kalian," desis Surya. Pintu besi di atas tangga mulai menutup secara otomatis dengan suara dentuman logam yang berat. Aldo menarik Livia dan ibunya ke balik pilar beton yang kokoh, menyadari bahwa mereka kini terjebak di dalam benteng yang seharusnya menjadi tempat perlindungan mereka. Ia merogoh saku celananya, mencari sinyal darurat yang mungkin masih bisa menembus dinding basement tersebut. Aldo melirik layar ponselnya yang menunjukkan tanda, tidak ada layanan, ruang bawah tanah ini dirancang sebagai bunker kedap sinyal. Surya melangkah maju dengan langkah yang tenang, sementara 4 anak buahnya mulai mengepung pilar tempat mereka bersembunyi. Ibu Hartati terduduk lemas di lantai, matanya yang biasanya penuh kesombongan kini hanya memancarkan kekosongan saat melihat adik ipar yang ia anggap bodoh ternyata adalah dalang dari segala kehancurannya.
Aldo berbisik kepada Livia untuk tetap berada di belakangnya, sementara ia meraih sebuah batang besi tua dari tumpukan barang antik untuk dijadikan senjata darurat. Surya tertawa kecil, menyatakan bahwa tidak ada pahlawan yang akan datang menyelamatkan mereka kali ini. Surya berhenti beberapa langkah dari Aldo dan menuntut agar kotak hitam itu segera diserahkan. Di saat ketegangan memuncak, Livia tidak tinggal diam. Jemarinya meraba bagian dalam laci logam yang tersembunyi dan merasakan sebuah tuas kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ia menyadari ayahnya telah memasang sistem pengamanan ganda yang terhubung dengan sirkuit listrik rumah lama ini. Tanpa ragu, Livia menarik tuas tersebut tepat saat Surya memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk menembak. Seketika, lampu-lampu di basement berkedip merah dan dinding-dinding rak buku di sekeliling mereka berputar dengan suara mesin yang berat, menciptakan barikade baja yang memisahkan mereka dari Surya. Suara alarm yang memekakan telinga memenuhi basement, dibarengi dengan desisan gas yang keluar dari langit-langit. Aldo menyadari bahwa protokol ini adalah cara terakhir ayahnya untuk menghancurkan bukti sekaligus siapapun yang mencoba mencurinya. Livia menunjukkan dokumen yang ia temukan kepada Aldo, memperlihatkan nama seorang menteri aktif yang menjadi penjamin Surya, menjelaskan mengapa paman mereka begitu berani bertindak sejauh ini. Namun, situasi semakin kritis ketika Ibu Hartati mulai sesak napas karena gas tersebut. Aldo harus memilih antara mengejar Surya yang melarikan diri melalui lorong rahasia atau membawa ibunya keluar melalui lubang ventilasi yang sempit sebelum gas itu meledak. Gas putih yang berbau tajam mulai memenuhi ruangan dengan cepat, membuat jarak pandang memendek. Aldo segera merobek bagian bawah kemejanya, membasahinya dengan sisa air dari vas bunga tua, dan menempelkannya ke hidung Ibu Hartati yang sudah hampir pingsan. Livia dengan tenang menggunakan tabletnya untuk memetakan jalur udara, jari-jarinya menari cepat di atas layar yang bercahaya biru. Ia berteriak bahwa jalur ventilasi di pojok utara adalah satu-satunya jalan keluar karena pintu baja Surya tidak mungkin ditembus dari dalam. Aldo menggendong ibunya yang kini terkulai lemas, sementara ia memberi kode kepada Livia untuk memimpin jalan melewati kepulan gas yang semakin pekat. Mereka merangkak keluar dari lubang ventilasi yang sempit tepat sebelum suara ledakan kecil terdengar dari dalam basement. Udara malam yang dingin menyambut mereka, namun pemandangan di depan mata membuat Aldo kembali tegang. Di ujung halaman yang gelap, Surya terlihat masuk ke dalam sebuah mobil sedan hitam yang mesinnya sudah menyala. Surya sempat menoleh dan memberikan senyuman kemenangan yang dingin sebelum mobil itu melesat pergi meninggalkan kepulan asap knalpot. Livia memegang lengan Aldo, mengingatkan suaminya bahwa mereka tidak bisa mengejar sekarang karena kondisi ibunya yang kritis. Namun ia menunjukkan koordinat pelacak yang sempat ia tanam di kotak hitam tersebut. Setelah memastikan ibunya ditangani oleh tim medis darurat di dalam ambulans, Aldo kembali ke sisi Livia yang sedang menatap layar tablet dengan wajah pucat. Livia menunjukkan sebuah lampiran digital yang baru saja berhasil ia dekripsi dari sisa data di kotak hitam. Ternyata, menteri yang menjadi penjamin Surya adalah orang yang sama yang bertanggung jawab atas kehancuran bisnis keluarga Livia 10 tahun yang lalu. Mas, ini bukan cuma soal harta pratama. Surya dan menteri itu bekerja sama untuk menghapus jejak kejahatan lama yang melibatkan ayahku juga, bisik Livia dengan suara bergetar. Aldo menyadari bahwa konspirasi ini jauh lebih besar dan berbahaya, menghubungkan dua keluarga dalam satu benang merah pengkhianatan yang mematikan. Di dalam ruangan yang dipenuhi monitor canggih, Aldo memperhatikan titik merah yang berkedip di peta digital. Surya tidak menuju ke luar kota, Livia. Dia berhenti di gedung kementerian, gumam Aldo dengan suara rendah. Livia mengetik dengan cepat, membuka lapisan enkripsi pada file yang mereka selamatkan. Matanya membelalak saat melihat dokumen rahasia yang menghubungkan perusahaan Pratama dengan izin reklamasi ilegal senilai triliunan rupiah. Mas, ini bukan sekadar korupsi.
Nama ayahku tercatat sebagai orang yang mencoba menghentikan proyek ini. Menteri Wiryawan tidak menghancurkan keluarga kita karena uang, tapi karena ayah memegang kunci digital untuk menghentikan aliran dana pencucian uang ini, jelas Livia. Aldo mengepalkan tangannya, menyadari bahwa mereka kini bukan hanya melawan paman yang berkhianat, melainkan tembok kekuasaan negara yang sangat kokoh. Ibu Hartati terbaring lemah dengan selang oksigen, namun matanya yang sayu menatap Aldo dengan ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat Aldo mendekat, wanita tua itu mencengkeramkan kemeja anaknya. "Aldo, Surya berbohong. Dia bilang ayahmu setuju untuk membagi aset itu," bisikan Ibu Hartati dengan suara serak. Livia berdiri di sisi lain tempat tidur, mendengarkan dengan seksama. Ibu Hartati terisak, mengakui bahwa pada malam ayahnya meninggal, ia melihat Surya menyuntikkan sesuatu ke botol infus. Namun ia terlalu takut untuk bicara karena Surya mengancam akan melenyapkan Gilang juga. "Aku bersalah, Aldo. Aku dibutakan oleh rasa iri pada Livia karena dia memiliki segalanya yang tidak pernah aku punya. Ketenangan dan cinta sejati darimu." Tangisnya pecah. Aldo terdiam. Rasa sakit dan pengkhianatan ini terasa lebih tajam daripada peluru manapun. Tiba-tiba, suara siaran berita memecah kesunyian di ruangan tersebut. Aldo dan Livia menoleh ke arah layar televisi di dinding rumah sakit. Menteri Wiryawan berdiri di podium dengan wajah penuh wibawa namun palsu, menyatakan bahwa Aldo Pratama adalah dalang di balik ledakan gudang kimia ilegal di rumah lamanya. "Kami telah mengeluarkan perintah penangkapan untuk Aldo Pratama atas tuduhan terorisme dan kepemilikan senjata ilegal," ujar menteri itu dengan tenang. Livia menatap Aldo dengan cemas saat suara sirine polisi mulai terdengar mendekat ke area rumah sakit. "Dia ingin membungkam kita sebelum bukti itu keluar, Livia. Kita tidak bisa tetap di sini," tegas Aldo. Ia menarik tangan Livia, bersiap untuk melarikan diri sekali lagi, namun kali ini sebagai buronan negara yang paling dicari. Aldo dan Livia berhasil menyelinap keluar melalui pintu darurat rumah sakit tepat sebelum pasukan polisi mengepung lorong tersebut. Mereka bersembunyi di sebuah apartemen rahasia yang tidak terdaftar dalam aset perusahaan. Dengan jemari yang gemetar namun pasti, Livia menghubungkan tabletnya ke satelit independen, menyebarkan seluruh isi rekaman audio kotak hitam dan dokumen korupsi Menteri Wiryawan ke jutaan layar penduduk secara serentak. Dunia terhenyak melihat bukti otentik pembunuhan ayah Aldo dan konspirasi reklamasi ilegal yang selama ini ditutupi dengan sangat rapi. Keadaan berbalik dalam semalam ketika gelombang kemarahan publik meledak di media sosial dan jalanan. Bukti yang disebarkan Livia tidak terbantahkan, memaksa pihak berwenang untuk berbalik menangkap Paman Surya dan Menteri Wiryawan saat mereka mencoba melarikan diri di bandara. Nama Aldo sepenuhnya dibersihkan dari tuduhan palsu, dan kebenaran tentang pengkhianatan di dalam keluarga Pratama menjadi berita utama nasional. Di rumah sakit, Ibu Hartati hanya bisa meratapi nasibnya melalui layar televisi, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya karena mendukung orang yang salah. Beberapa tahun kemudian, keadilan telah menunjukkan wajahnya yang paling mutlak. Ibu Hartati, yang hartanya telah habis disita untuk membayar denda dan kerugian negara, kini duduk bersandar di sebuah tembok kusam di pinggiran kota. Mengenakan pakaian yang sudah robek dan kotor, ia menatap nanar ke arah sebuah baliho besar yang menampilkan wajah Aldo dan Livia sebagai tokoh kemanusiaan tahun ini. Air mata penyesalan mengalir di pipinya yang keriput, mengingat kembali malam saat ia memberikan nasi basi kepada menantunya, sebuah tindakan kecil yang mengawali keruntuhan seluruh dunia mewahnya. Di taman belakang rumah mereka yang asri, Aldo menyajikan potongan daging steak premium ke piring Livia dengan penuh cinta. Tidak ada lagi aroma nasi basi atau tekanan dari masa lalu, yang tersisa hanyalah kedamaian dan suara tawa bayi kembar mereka yang sedang bermain di kejauhan.
Livia menatap suaminya dengan senyum syukur, menyadari bahwa badai telah benar-benar berlalu. Mereka telah membuktikan bahwa kebenaran dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang, meninggalkan kesombongan yang kini hanya menjadi debu dalam ingatan pahit keluarga mereka.